Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dengan saya Pak Anwar pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari nanti bermanfaat. Al-Fatihah. Ya, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu tentang sholat bagi orang yang sedang sakit, ya. Sholat bagi orang yang sakit. Nah, anak-anak, sholat itu adalah wajib dilakukan oleh semua orang Islam. Dalam kondisi apapun, seseorang itu wajib melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu wajib dilakukan, tidak boleh tidak, ya. Kita dalam keadaan apapun, ya, kita dalam bepergian, kita mendapat rukhsah atau keningan, boleh melaksanakan sholat dengan sholat jamak dan qashar. Sama Allah sudah dikasih keringanan. Nah, kita ketika sedang sakit, kita diberi keringanan untuk melaksanakan sholat. Kalau sakitnya parah, kita boleh sholat kalau tidak bisa berdiri dengan cara duduk, kalau tidak bisa duduk dengan berbaring dan seterusnya. Dah, anak-anak, amal yang pertama kali dihisab nanti di akhirat adalah apa? Sholat. Seperti sabda Rasulullah, awwalu man yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab atau pertama kali ditanyakan besok di hari kiamat adalah sholat. Fa in sholuhat sairu amalihi. Apabila sholatnya bagus, maka semuanya amalnya akan bagus. Wa in fasadat sairu amalihi. Dan apabila sholatnya rusak, maka semuanya akan rusak. Nah, makanya apa? Sholat itu tadi sudah saya jelaskan adalah tiangnya agama. Dan anak-anak, di sini kita akan mempelajari sholat bagi orang sakit. Nah, Allah memberi rukhsah atau keringanan kepada kita. Ketika kita sedang sakit, kita tetap wajib melaksanakan sholat, tidak boleh tidak, ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal, kalau tidak mampu berdiri sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh sambil berbaring, nah, menghadap kiblat. Dasarnya gimana? Rasulullah SAW bersabda, an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasiru fasa'alatu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anis sholati faqala sholli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illam yastati fa ala jambin. Rawahul Bukhari. Artinya, saya Imran bin Husain sakit bawasir. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah, fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menjawab tentang cara melakukan sholat, maka beliau bersabda, sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Dan apabila kamu tidak kuat, tidak mampu, maka faqaidan, maka dengan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan berbaring. Nah, itu adalah apa? Keringanan atau rukhsah yang diberikan Allah kepada kita tentang masalah sholat. Kalau kemarin sebelum bab ini, rukhsah Allah kepada kita yang sedang sakit parah tentang cara bersuci, yaitu boleh menggunakan tayamum, ya toh. Nah, sekarang ini adalah apa? Rukhsah Allah yang diberikan kepada kita tentang sholat. Apabila kita tidak bisa sholat dengan berdiri, bisa sambil duduk dan seterusnya. Dan anak-anak, dari hadis di atas kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa cara pelaksanaan bagi orang sakit itu sesuai dengan kemampuannya, ya toh. Kalau tidak bisa berdiri, bisa duduk enggak bisa duduk sambil berbaring menghadap ke kiblat. Nah, bagi orang yang sholat sambil duduk, sholatnya itu
niat dan bacaannya sama seperti kita sholat sambil berdiri. Yang membedakan hanya gerakannya saja ya. Kamu bisa lihat nanti sambil menyimak video saya sambil melihat halaman 57 ya. Di situ dijelaskan bahwa syarat sholat dengan duduk adalah sebagai berikut. Duduknya harus menghadap ke kiblat ya. Duduk menghadap ke kiblat dan berniat sholat fardu sambil duduk. Sama Pak Anwar ini sholat menghadap duduk menghadap ke kiblat sama ini. Yang nomor 2, ketika takbiratul ihram juga sama, mengangkat tangan, dilanjutkan membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dan salah satu surah dalam Al-Qur'an. Caranya gimana? Sama Pak Anwar ini sedang duduk ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca iftitah, Fatihah dan salah satu surah dalam Al-Qur'an. Setelah selesai lalu rukuknya dengan gimana? Meletakkan tangan di lutut dan menundukkan kepala. Ini saja. Ini rukuknya orang sholat dengan duduk. Setelah bacaannya rukuk gimana? Sama seperti bacaan kita melaksanakan sholat seperti berdiri. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Setelah itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kepala ditegakkan lagi. Setelah i'tidal apa? Bacanya i'tidal kemarin gimana? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati ila akhirih. Sekarang yang selanjutnya sujud. Sujudnya gimana? Dengan meletakkan tangan tetap di lutut dan kita membungkukkan kepala dan badan. Bedanya dengan rukuk tadi, kalau rukuk kita cuma menundukkan kepala, tetapi kalau sujud badan kita juga menunduk gini ya, agak ke bawah lagi ya. Kalau rukuk kan cuma gini aja sudah cukup ya. Kalau sujud harus lebih pendek lagi ya. Selanjutnya duduk tahiyat awal atau akhir dilakukan semampunya. Kalau mampu kakinya ditekuk juga ditekuk nggak apa-apa. Kalau tidak mampu sambil kakinya diselonjorkan ke depan juga tidak apa-apa. Bacaannya sama ya, tahiyat awal dan akhirnya sama ya. Sholat diakhiri dengan salam dan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Untuk menoleh ke kanan itu adalah rukun anak-anak, jadi wajib dilakukan. Sama Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, ini wajib, rukun wajib dilakukan. Kalau kalian tidak melakukan, nanti sholatnya tidak sah ya. Kalau ke kiri ini sunnah. Salah satu cara sholat dengan cara duduk. Mungkin materi dari Pak Anwar cukup ini saja. Kalian cukup menyimak saja ya, tidak usah mengerjakan apa-apa. Hari ini materinya cuma menyimak saja. Segitu saja dari Pak Anwar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.